tentang C2 Prime lagi. Memorinya kepenuhan, kinerjanya lambat karena RAM-nya juga kewalahan. Kita membuat link saja ya, jadi akan pindah ke partisi sistem yang tadi sudah kita siapkan di partisi 2. Nah, di sini bisa dipindah semuanya ya. Bahkan ini filenya lumayan besar ya, 500 MB-an. Kita pindah saja, kita coba. Aktifkan saja. Jangan lupa klik auto run-nya agar ketika baru booting nanti akan langsung aktif lagi. Kita klik swap aktif. Kita tunggu. Masih di Lintas OS. Kali ini saya akan share tentang C2 Prime lagi ya, yang mungkin teman-teman memorinya kepenuhan dan kinerjanya lambat karena RAM-nya juga kewalahan ya. Memori internal di sini cuma 8 GB, kemakan sistem dan lain-lain, sisa bersih paling sekitaran 3 GB. Itu sebelum diinstal aplikasi apapun ya. Dan untuk RAM-nya ini cuma 1,5 GB yang otomatis akan berat ketika menjalankan banyak aplikasi bersamaan. Di sini saya akan coba share untuk meringankan memori internal, begitu juga dengan RAM-nya. Saya akan menggunakan 2 aplikasi untuk membantu meringankan memori internalnya dan RAM-nya ya. Di sini saya ada link to SD. Ini fungsinya untuk memindahkan semua aplikasi di memori internal ke micro SD ya. Lalu berikutnya nanti ada RAM expander. Ini fungsinya untuk membuat RAM virtual di micro SD ya. Jadi akan bisa menambah kapasitas RAM bawaan yang cuma 1,5 GB yang pastinya akan lemot ya untuk menjalankan banyak aplikasi di 2025 ya. Oke, di sini saya menggunakan OS Ultimate Extreme ya. Buat teman-teman yang belum custom ROM, bisa mencoba custom ROM ini ya, Extreme Ultimate. Di sini sudah ada bawaan Magisnya ya, jadi sudah terut, jadi tidak perlu repot-repot ngerut lagi. Atau kalau mau melakukan trik ini di OS bawaan juga bisa, asalkan sudah terroot ya, baik Magis maupun SuperSU ya, terserah teman-teman. Yang penting sudah terroot, maka bisa menjalankan aplikasi Link to SD dan RAM expander. Dan satu lagi syaratnya adalah memiliki memori eksternal dengan partisi yang sudah disiapkan ya. Jadi memori eksternal itu biasanya cuma satu partisi untuk nyimpen file media saja. Nah, nanti teman-teman bisa partisi menjadi 3 bagian ya. Yang satu untuk memori biasa ya, untuk menyimpan file. Yang kedua untuk link to SD, untuk memindahkan file-file aplikasi ke micro SD. Dan yang ketiga adalah partisi swap ya, untuk membantu RAM ya. Jadi ada 3 partisi. Di lain kesempatan mungkin akan saya berikan tutorialnya untuk partisi micro SD ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk menyimpan file seperti biasanya, yang kedua partisi eksternal atau X2 ya biasanya, itu untuk menjadi file system, untuk menyimpan file system, untuk menyimpan aplikasi. Jadi itu akan bisa menambah memori internal ya, menggantikan atau menambah memori internal.
Dan partisi ketiga adalah partisi swap. Itu adalah partisi untuk virtual RAM ya. Oke, baik teman-teman. Jika sudah ada tutorialnya, biasanya akan saya letakkan di sini membuat partisi microSD. Jika belum, ditunggu saja. Oke, anggap saja kita sudah partisi ya. Oke, kita langsung saja install filenya. Yang pertama adalah link to SD. Kita install. Oke, biarkan dulu kita sekalian install RAM expandernya ya. Oke, sudah terinstall semua, kita langsung saja buka. Untuk yang pertama, link to SD-nya dulu ya. Semoga bisa berjalan di custom ROM ini. Oke, ya kita izinkan ya. Ini butuh akses root ya, jadi teman-teman harus sudah terroot. Nah, di sini kita pilih ya ext2, 3 atau 4 sesuai dengan yang sudah dipartisi di microSD-nya teman-teman. Kalau di sini saya partisi menjadi 3. Yang pertama untuk file biasa, yang kedua untuk file sistem yaitu eksternal 2x atau x2. Jadi di sini saya pilih x2. Kita klik OK. Nah, di sini kita disuruh restart, kita restart aja. Ya, kita tunggu. Nanti setelah terinstall link to SD, kita akan pindahkan aplikasi yang ukurannya besar ke link to SD di microSD kita ya. Jadi memori internal kita nanti tidak akan terlalu sempit ukurannya, karena banyak file yang akan bisa kita pindahkan ke microSD lewat link to SD. Oke, kita buka lagi link to SD-nya. Oke ya, di sini kita langsung cek saja apakah sudah terinclude ke sini. Oke ya, di sini bisa kita lihat partisi kedua SDX2 ini sudah terinclude ke sini ya. Jadi kita bisa mindahkan semua file-filenya, yaitu aplikasi-aplikasi besar ke sini. Kita langsung coba praktekkan saja. Ini semua adalah aplikasi-aplikasi sistem ya, maupun aplikasi bawaan. Kita urutkan saja sesuai ukurannya ya, biar kita bisa lihat mana yang filenya besar-besar. Oke, di sini ini file-file besar ya. Karena saya belum banyak install aplikasi, jadi baru cuma segini aja. Kalau teman-teman sudah install aplikasi, bisa langsung coba dipindahkan. Ini saya pertama coba akan pindahkan. Nah, di sini ada Google Play Service ya, kita coba. Ini paling besar, ini 500 MB-an ya, hampir setengah giga. Kita coba, ini bisa dipindah ke SD card, bisa membuat link ya. Kalau pindah ke SD card ke partisi file media seperti biasanya ya, kita membuat link saja ya. Jadi akan pindah ke partisi sistem yang tadi sudah kita siapkan di partisi 2. Nah, di sini bisa dipindah semuanya ya. Bahkan ini filenya lumayan besar ya, 500 MB-an. Kita pindah saja, kita coba. Ini Google Play Service ya. Kita coba nanti efeknya apa akan stuck atau berhasil ya. Ternyata berhasil ya. Oke, sudah. Ya, walaupun tidak 500 MB yang pindah, tapi sebagian besar sudah pindah ya. Ini ada di APK, Dex, Lib,
ini bisa terpindah semuanya ya. Cuma ada sebagian kecil yang tidak bisa terpindah, nggak masalah. Setidaknya sebagian besar sudah bisa pindah ke partisi kedua yang tadi sudah kita siapkan ya. Oke. Sebetulnya ini bisa juga dipindahkan. Ini kan tadi sudah berhasil ya. Nah, link internal data ini bisa juga dipindah asal link to SD-nya kita sudah install yang Pro ya. Di sini kan belum bisa, masih terkunci karena kita masih menggunakan link to SD yang biasa ya. Kalau teman-teman mau yang Pro bisa dipindah semuanya, bahkan ke 100% bisa pindah semua ya. Jadi ini 548 ini akan pindah semua ke file system yang sudah kita siapkan di microSD. Saya coba. Oke, berikutnya saya coba RAM expander ya. Nah, ini untuk membantu kinerja RAM untuk menambah virtual RAM ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita buka. Ya, di sini belum aktif ya. Nah, di sini ada list yang RAM yang ada di sini. Ini ada SD card, tapi ini belum berfungsi sebagai RAM ya. Ini ada virtual memory bawaannya OS ya. Ini sudah ada 1 GB sebetulnya. Dan ini RAM yang asli, yang bawaan asli. Ini 1,5 GB ya, yang terbaca itu 1,3, aslinya 1,5. Ya. Nah, ini OS custom ROM ini sudah include ya. Virtual memory sekian ya. 768 ini. Jadi totalnya segini. Cuma kita itu mau menambahkan virtual memory dari microSD yang sudah saya siapkan ya, yang sudah saya partisi menjadi file swap. Nah, kita ke sini, kita pilih directory swap ya. Nanti kita arahkan ke microSD kita yang sudah kita partisi menjadi file swap. Nah, file swap yang sudah saya siapkan adalah 3 GB. Ini berasal dari microSD yang kurang lebih sekitar 128 GB-an total microSD saya partisi. Untuk X2 untuk link to SD tadi adalah 16 GB, dan untuk swap ini 3 GB ya. Jadi ini lokasinya itu adalah di sini ya. Untuk virtual RAM yang bawaan OS ini 768 ini. Dan untuk virtual RAM yang sudah saya siapkan di microSD ini 3 GB ya. Kita pilih ini saja. Oke. Kita pilih swap lepas semua ya. Kita lepas dulu. Lalu kita hapus yang ya, bisa dilihat ya, sudah terlepas ya virtual memory yang bawaan OS ya. Nah, di sini kita baru bisa arahkan ke directory swap di microSD, ke directory yang sudah kita siapkan, yaitu di sini. Oke. Nah, di sini sudah terbaca ya, 3 GB ini ya. Nah, ini tinggal kita aktifkan saja. Jangan lupa klik auto run-nya agar ketika baru booting nanti akan langsung aktif lagi. Kita klik swap aktif. Kita tunggu. Jadi setelah ini seharusnya virtual memory-nya itu akan menjadi 3 GB ya. Jadi totalnya nanti 3 GB sama 1,5 GB memori bawaan ya. Itu lumayan untuk membantu kinerja RAM bawaan yang cuma 1,5 GB.
prosesnya mungkin agak lama karena ini file swapnya 3 GB lumayan besar ya. Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil. Di sini totalnya jadi 4,41, di sini terlihat ya 4,5. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan share jika bermanfaat.